Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Sekalipun telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilu 2024, namun diharapkan bisa disesuaikan dengan anggaran daerah pemerintah Kota Banjarbaru. Sementara itu kebutuhan dana pemilu juga harus diperhatikan. Ketua DPRD Banjarbaru berkeyakinan dana untuk anggaran pemilu kada tahun 2024 akan meningkat dari pemilu 2019. DPRD Kota Banjarbaru belum lama tadi menetapkan 2 buah raperda pada sidang paripurna digelar di ruang Geraha Paripurna, diantaranya Perda Dana Cadangan Pemilu 2024. Meski perda tersebut telah ditetapkan, namun diharapkan bisa disesuaikan dengan anggaran daerah pemerintah Kota Banjarbaru. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansa Akbar, menyatakan kebutuhan dana pemilu juga harus diperhatikan sehingga saat Pilkada 2024 masih punya cadangan. Fadli juga berkeyakinan dana untuk anggaran pemilu kada tahun 2024 akan meningkat dari pemilu 2019. Mungkin kita bertahap dulu ya. Mungkin bisa lebih dari itu kan. Kalau misalnya membengkak, kalau misalnya banyak kegiatan dari KPU, biaya ongkos politik juga mahal ya. Bisa bertahap. Sebelumnya berapa memangnya Pak? Hah? Sebelumnya memangnya berapa? Dulu itu sekitar 20 miliar. Ada peningkatan 25 M ya kan. Jadi ada 5 M kenaikan. Iya, kenaikan 5 M. Itu perkiraan saya kan. Jadi ya kita melihat kondisional dulu sesuai dengan kemampuan daerah. Makanya kan dana cadangan itu kan untuk 2024. Jadi kita melaksanakannya mulai tahun 2023 sampai 1% 2024. Sekalipun anggaran pemilu mendatang diprediksi jumlahnya meningkat dari pemilu yang lalu sebesar 20 miliar rupiah, namun untuk anggaran dana cadangan ini akan dilakukan secara bertahap. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, seruan persatuan terus digalakan menjelang pemilihan umum 2024. Yang salah satunya digalang bersama para mahasiswa saat berkumpul di salah satu hotel kawasan Veteran Banjarmasin. Sementara itu, para peserta pun mendapat banyak wawasan penting terkait cara penentuan pilihan di pemilu nanti. Sehingga dengan para generasi muda diharapkan bisa ikut menjaga suasana kondusif di setiap tahapan pemilihan umum. Seruan persatuan terus digalakkan menjelang pemilihan umum 2024 yang salah satunya digalang bersama para mahasiswa saat berkumpul di Hotel Summer kawasan Veteran Banjarmasin. Kegiatan ini digelar panitia dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk edukasi dan pemberian wawasan bagi pemilih pemula yang berdatangan dari berbagai perguruan tinggi. Sehingga kami, kaum milenial, nantinya dapat berperan aktif menjadi pemilih yang cerdas, tidak golput, anti hoax, serta tidak terpengaruh ujaran kebencian melalui postingan di media sosial. Anggota DPRD Kota Banjarmasin turut menjadi narasumber di silaturahmi dan ngobrol santai yang dipandu salah satu presenter terkenal Kalimantan Selatan. Para peserta pun mendapat banyak wawasan penting terkait cara penentuan pilihan di pemilu nanti. Sehingga dengan para generasi muda, ia harapkan bisa ikut menjaga suasana yang kondusif di setiap tahapan pemilihan umum. Saya rasa kalau mereka menyadari bahwa pemilu itu penting dan siapa yang akan dipilih dan aturan yang akan digunakan adalah sesuai dengan kesepakatan di dalam undang-undang, law enforcement ditegakkan, tidak akan ada terjadi yang namanya tidak damai. Mereka sudah paham bahwa inilah saatnya kita bersepakat untuk menentukan pemilih dan pemimpin yang akan datang. Kegiatan seperti ini juga telah banyak digelar kalangan lainnya agar bersama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di segala situasi, termasuk saat menghadapi acara besar. Pemilu? Yes! Golput? No! Ahmad Makfur, Banjar TV.
Selanjutnya, ratusan guru pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang tergabung dalam Himpaudi Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke Komisi 4 DPRD Kalsel. Mereka menginginkan adanya penghapusan sebutan guru PAUD formal dan non-formal sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Haji Muhammad Lutfi Saifuddin menegaskan secara prinsip ketika legislatif melakukan revisi terhadap salah satu undang-undang dan peraturan daerah sudah semestinya menuju perbaikan. Namun jika revisi tersebut dapat merugikan dunia pendidikan, tentu wakil rakyat akan memperjuangkannya. Dan kami mohon Taman Pendidikan Anak itu masuk pada wilayah guru PAUD formal. Ratusan guru pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang tergabung dalam Himpaudi Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke Komisi 4 DPRD Kalsel pada Rabu 31 Agustus 2022. Kedatangan rombongan guru PAUD dari 13 kabupaten kota ini secara langsung menyampaikan unek-uneknya, terutama menyangkut pengakuan pemerintah atas guru PAUD, karena selama ini dalam undang-undang ada sebutan guru PAUD formal dan non-formal. Mereka menginginkan agar sebutan itu dihilangkan sehingga hanya menjadi guru PAUD saja. Pasalnya sebutan non-formal tersebut akan membatasi ruang gerak para guru PAUD untuk mendapatkan hak yang sama dalam hal sertifikasi. Setelah itu, para pemangku kebijakan dapat memperhatikan kesejahteraan guru-guru PAUD, mengingat guru-guru PAUD ini berada pada wilayah strategis dan memiliki peran sangat penting dalam mengelola anak-anak di usia Golden Age. Tidak usah ada dikotomi antara formal dan non formal, tidak ada diskriminasi. Terus yang kedua adalah mohon kepada pemangku kebijakan untuk memperhatikan kesetaraan guru-guru PAUD, khususnya dalam akses mereka untuk memperoleh hak yang sama dengan guru-guru PAUD yang lainnya gitu. Karena selama ini label non formal itu membatasi ruang gerak kami untuk memperoleh hak yang sama dengan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mohon kepada pemangku kebijakan daerah agar memperhatikan kesejahteraan guru-guru PAUD, ya, karena guru-guru PAUD ini berada pada wilayah yang strategis di mana yang kami kelola adalah anak-anak usia dini yang berada pada fase Golden Age. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel M. Lutfi Saifuddin menegaskan secara prinsip ketika legislatif melakukan revisi terhadap salah satu undang-undang dan peraturan daerah sudah semestinya menuju perbaikan. Namun jika revisi rancangan undang-undang yang sedang dibahas tersebut dapat merugikan dunia pendidikan, tentu wakil-wakil rakyat akan memperjuangkannya. Peraturan daerah atau apapun itu, semestinya memang harusnya perubahan itu menuju perbaikan. Ya, apabila nanti rancangan yang sedang dibahas di DPR RI ini justru sebaliknya malah merugikan dunia pendidikan, tentu kita akan berteriak, ya kan? Ya, untuk apa fungsi wakil-wakil rakyat kita di sana kalau hanya bisa melakukan kemunduran? Pendidikan usia dini sangat penting untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang, dan peran guru PAUD juga sangat strategis dalam menyiapkan anak-anak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Lutfi berharap regulasi-regulasi khususnya terkait pendidikan dapat menghasilkan perbaikan di masa mendatang. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, guna mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, Pemko Banjarbaru melalui program RT Mandiri memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan. Dan kedepannya Bansos RT Mandiri ini perlu pendampingan dan evaluasi dari SKPD terkait, agar usaha yang dijalankan kelompok masyarakat bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang diharapkan Pemko Banjarbaru. Pemko Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Selatan menyerahkan secara simbolis dana bantuan sosial program RT Mandiri merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan Wartono. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah dituntut melakukan pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh. Salah satu program yang dilaksanakan Pemko Banjarbaru yakni melalui RT Mandiri untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru menyebut kunci utama semua itu adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan RT Mandiri ini berharap masyarakat di lingkungan RT kesejahteraannya bisa lebih meningkat lagi. Diketahui dana bantuan RT Mandiri ini bisa digunakan untuk keperluan kelompok masyarakat atau para pelaku UMKM dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bantuan ini
ini adalah untuk kelompok masyarakat, yang berusaha ya, di lapangan bisa untuk menambah modal dan lainnya. Harapan kami RT Mandiri ini nanti bisa benar-benar secara transparan, terbuka, dan secara administrasi juga dilakukan sesuai aturan. Jadi harus ada keterbukaan semua, dan sasaran kami pemerintah kota memang bantuan ini untuk mensejahterakan masyarakat. Kedepannya, Bansos RT Mandiri ini perlu pendampingan dan evaluasi dari SKPD terkait agar usaha yang dijalankan kelompok masyarakat bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang diharapkan Pemko Banjarbaru. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya, Panitia Khusus Raperda Lanjut Usia mulai melakukan pembahasan tahap awal bersama dinas terkait. Dalam pembahasan, semua sepakat semangatnya bagaimana para lansia di kota ini diberi perhatian lebih baik yang masih produktif maupun yang sudah uzur. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Doli Syahbana menyebutkan ada sisi lain bagi para lansia yang juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk dipenuhi haknya seperti sarana dan prasarana yang ramah lansia. Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin mulai melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan warga lanjut usia. Ketua Pansus DPRD Kota Banjarmasin terkait Raperda tersebut, Amalia Handayani di Gedung Dewan Rabu kemarin menyatakan ada usulan perubahan judul Raperda untuk lebih fokus. Usulan tersebut diantaranya untuk fokus kepada ramah lansia dan ada juga kesejahteraan lansia. Amelia menambahkan, dalam pertemuan dengan dinas terkait, intinya semua sepakat semangatnya bagaimana para lansia di kota ini bisa diberi perhatian lebih, baik yang masih produktif maupun yang sudah uzur. Yang jelas kan lansia ini kan yang HP itu ya kesehatan lah. Kesehatan, karena kan kalau sudah menyangkut masalah lansia kan ada lansia yang produktif ya. Jadi kita nanti bisa juga menganggarkan masing-masing SKPD untuk bagaimana sih lansia ini bisa produktif walaupun dengan yang tidak memberatkan mereka. Seperti dengan kalau pelatihan atau perkumpulan-perkumpulan di bidang keagamaan. Bagi lansia yang masih produktif bisa dibantu diberdayakan, tapi tetap dengan memperhatikan kemampuan mereka. Sedangkan bagi yang sudah uzur, menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk ikut memenuhi kesejahteraannya. Adapun bentuknya bisa berupa bantuan sosial yang menjamin kehidupan mereka untuk tetap hidup layak. Bagi yang masih produktif, selain bisa diperbantukan untuk bisa memberikan penghasilan, juga dianjurkan untuk terlibat dalam organisasi keagamaan dan lainnya. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Doli Syahbana menyebutkan ada sekitar 30.000 lansia di Kota Banjarmasin yang perlu menjadi perhatian dengan dibuatnya aturan ini. Namun tentunya tidak semua lansia perlu bantuan dalam hal kesejahteraan karena banyak juga mereka dari kalangan tergolong mampu. Tapi tentunya ada sisi lain bagi mereka juga harus jadi perhatian pemerintah untuk dipenuhi haknya seperti sarana dan prasarana di kota ini yang ramah lansia. Tapi nanti ada perlindungan dan ada pemberdayaan yang non potensial ini kan. Pemberdayaan contohnya seperti artinya punya potensi bagus, mereka bisa dikaryakan atau punya keahlian apa seperti itu kan bisa di. Nah, itu nantinya kita menggandeng dengan pihak swasta atau masyarakat untuk memanfaatkan mereka. Ya jadi tanggungan pemerintah itu yang kita garap supaya mereka bisa dilayakkan sebagai wajar gitu, kehidupan wajar. Selama ini kan mereka banyak yang kekurangan segala macam. Doli Syahbana menambahkan dalam pembahasan Raperda ini nantinya tentu akan berkembang luas. Karena itu pihaknya akan menerima masukan dari berbagai kalangan termasuk dari para lansia itu sendiri. Risna, Banjar TV.
Selanjutnya kita simak membentuk karakter anak di era digital setelah pariwara berikut.